Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Radhiyallahu Khairunisa. Saya dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi syahadatain dari pertemuan pertama hingga pertemuan 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS PAI semester 4. Langsung saja pada bab pertama ini, definisi syahadatain. Kata syahadat ini merupakan masdar dari kata syahid, wajan, fa'ila yaf'alu, fa'alatan, artinya pekerjaan. Kata syahadatan yang berarti persaksian dalam Al-Quran. Yang pertama ini terdapat makna mushtarak. Mushtarak ini tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti yang pertama, menyaksikan, menghadiri, menyatakan, mengakui, mengikuti, dan mengetahui. Lalu ada makna muradif. Muradif ialah beberapa lafaz yang menunjukkan satu arti sering disebut dengan sinonim. Di dalam Al-Quran, kalimat syahidah mempunyai persamaan kata muradif, antara lain yang pertama terdapat proklamasi pernyataan, sumpah, dan pengakuan ikrar. Lalu ada makna syar'i. Nah, makna syar'i ini adalah perjanjian sumpah setia. Syahadatain adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan setelah dibenarkan oleh hati pada saat melakukan rukun Islam yang pertama. Dengan demikian, secara syar'i, syahadatain memiliki makna, yaitu yang pertama ikatan atau akidah yang artinya sangkutan, atau perjanjian. Ini di mana perjanjian atau persetujuan tertulis maupun lisan. Lalu pada bab 2 ada kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Nah, syahadatain ini adalah syariat Islam sama dengan syariat sholat, zakat, puasa, haji, manakah, jihad, dan sebagainya. Karena begitu penting, syarat syahadatain memiliki kedudukan yang penting pula. Adapun kedudukan syahadatain dalam Islam adalah yang pertama terdapat rukun pertama, yaitu rukun Islam. Lalu ada perwujudan al-wala dan al-bara. Di sini pada ajaran pokok dari agama tauhid adalah al-wala dan al-bara. Kalimat syahadatain tersebut adalah suatu pernyataan yang dapat yang pertama mempersatukan kasih sayang, memutuskan kasih sayang. Lalu yang C terdapat tujuan akhir proses dakwah. Yang D ada terdapat akar atau pohon Islam. Nah, fungsi akar pada pohon ini antara lain adalah pengikat pohon, penguat pohon, dan pencari makanan. Lalu yang E ada pondasi atau bangunan Islam. Lalu yang F terdapat penjaga hati. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknya atau lingkungan keluarga yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Lalu pada bab 3 ini, syahadatain dalam proses kehidupan manusia adalah syarat yang sangat urgent karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya di akhir. Setelah manusia hidup di alam dunia, yaitu bersatunya ruh dan jasad manusia ditentukan untuk melaksanakan syariat syahadatain. Syahadah inilah yang dituntut dalam syariat Islam. Untuk mengetahui tahapan syahadah manusia dalam syariat Islam mulai dari alam ruh hingga hidup nanti di akhirat. Uraiannya sebagai berikut. Nah, di sini terdapat tahap kehidupan manusia. Nah, yang pertama ini ada kematian pertama. Lalu ada kehidupan pertama, kematian kedua. Lalu terdapat juga sikap manusia tentang syahadatain. Di sini yang dimaksudkan adalah kehidupan yang lebih baik dan abdi, sedangkan orang-orang kafir mendustakan, menolak adanya hari akhir. Yaitu yang pertama ada penghuni neraka, orang-orang yang tidak yakin adanya hari akhir, orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah, dan orang-orang yang menolak melaksanakan syahadatain. Lalu pada bab 4 ini dengan judul hubungan rukun iman dan rukun Islam.
Nah, iman ini berasal dari kata amana, artinya percaya atau menerima. Lawan katanya adalah kafaro, artinya mendadak atau menutupin. Orang yang percaya kebenaran disebut mukmin. Kumpulan orang yang beriman disebut murminin, orang yang menolak atau menutupi diri dari kebenaran. Nah, di sini terdapat dua, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman ini yang pertama itu ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitabullah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah. Nah, lalu terdapat yang B itu rukun Islam. Menurut log al-Islam berasal dari kata aslama, artinya patuh atau menyerah, tunduk. Orang tunduk patuh kepada aturan Allah disebut muslim. Sebagai aturan hidup manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat, yaitu ada rukun Islam. Yang pertama, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Hubungan rukun iman dan rukun Islam itu ihsan sebagai buah, Islam sebagai batang, dan iman sebagai akar. Lanjut, di sini ada bab 5 yaitu fungsi syahadatain. Nah, fungsi syahadat ini adalah kegunaan atau manfaat suatu hal. Fungsi biasanya digunakan untuk kata benda. Nah, yang pertama ini ada ahamiyah syahadah atau kepentingan bersyahadah. Lalu yang kedua ada madkhol ila Islam, yaitu pintu masuk ke dalam Islam. Ada kholaso ila Islam, yaitu kefahaman muslim terhadap Islam. Lalu yang keempat ada asasul inqilab atau dasar-dasar perubahan. Yang kelima ini ada hakikat dakwah Rasul. Nah, di sini juga terdapat fungsi individual. Fungsi individual dalam syahadatain adalah syariat Islam yang dilaksanakan secara perorangan. Secara perorangan, pelaksanaan syariat syahadatain berfungsi sebagai yang pertama, membebaskan dosa masa lalu. Lalu yang kedua, membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Lalu terdapat fungsi sosial. Nah, fungsi sosial syariat syahadatain dalam masyarakat muslim yaitu sebagai transaksi sosial antara individu dan institusi masyarakat muslim. Terbentuknya suatu masyarakat muslim adalah yang pertama, ikatan sosial, transaksi sosial, dan interaksi sosial. Nah, lalu terdapat juga fungsi sosial muslim. Apabila seorang telah melaksanakan syahadatain, artinya dia telah terikat dengan Islam. Lalu ada fungsi syahadatain. Fungsinya adalah yang pertama, menghapuskan dosa masa lalu. Yang kedua, membebaskan diri dari segala penjajahan, yaitu kemerdekaan jiwa, pembentukan pribadi muslim, sumber ketentraman jiwa, dan sumber kekuatan. Lalu, pada pembahasan terakhir, bab 6 ini terdapat hakikat syahadatain. Syahadatain ini, para ulama fikih menyebutkan bahwa syarat sah pelaksanaan syariat Islam yang pertama adalah muslim. Syahadatain menjadi dasar utama bagi rukun Islam. Menurut Abu Ala Maududi, melaksanakan syariat syahadatain adalah melakukan perubahan yang revolusioner dari kafir menjadi muslim. Syahadah yang pertama ini terdapat syahadah uluhiyah. Syahadah uluhiyah adalah pengakuan keilahan Allah dan menafikan semua ilah selain Allah. Syahadah uluhiyah disebutkan juga syahadah ubudiyah, syahadah tauhidullah. Lafal syahadah uluhiyah adalah terdiri dari kalimat. Yang pertama, persaksian atau asyhadu, lalu ada thayyibah atau la ilaha illallah. Lalu yang ketiga ada hakikat kalimah, la ilaha illallah. Lalu yang keempat ada tauhid uluhiyah. Yang terakhir terdapat syirik uluhiyah. Nah, di sini juga ada syahadah kerasulan. Syahadah kerasulan ini adalah pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Syahadat kerasulan disebut juga syahadat mulkiyah. Sekian saja dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun tulisan dalam materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.